Oke, selamat siang Sobat Indonesia. Kita ketemu lagi di Pod Nusa, Podcast Indonesia, di mana di siang hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Siapa dia? Dia adalah siswa-siswi dari SMK Kesehatan Citra Medika Sukoharjo. Selamat siang teman-teman. Siang. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkenalkan ini Sobat Indonesia ini ya. Yang paling kanan ini ada Mas Mahendra Eka Saputra. Mahendra Eka Saputra ya. Yang tengah ada Aulia. Mbak Aulia QR. Panggilannya Aulia. Tapi teman-temannya manggilnya Ya gitu ya. Ya. Oke. Paling pojok kanan yang cantik ada Mbak Herawati. Panjangnya Herawati Puspitaningrum. Nanti hari ini ya, siang hari ini kita akan berbicara tentang asiknya belajar farmasi di SMK Kesehatan Citra Medika Sukoharjo dan lanjut nanti di D3 Farmasi Politeknik Indonesia Surakarta. Karena sobat-sobat Indonesia, mereka itu teman-teman kita gitu ya. Hai sobat-sobat yang lain yang ada di sini. Sehat semua ya. Nah, ini luar biasa ini ya, yang di bawah satu sekolah gitu ya, satu kelas farmasi satu ya. Kelas farmasi satu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ke Mbak Aulia dulu ini terkait dengan SMK Citra Medika Sukoharjo di organisasinya. Setiap sekolah itu kan punya banyak organisasi gitu ya, punya banyak kegiatan gitu ya. Ini kita berbicara tentang organisasi. Salah satu yang diikuti Mbak Aulia adalah OSIS gitu. Mbak Aulia ini aktif di OSIS. Menurut Mbak Aulia nih, kegiatan OSIS di SMK Citra Medika Sukoharjo itu ada apa aja sih? Nah, biar nanti sobat Indonesia juga tahu gitu ya. Banyak, untuk 1 bulannya mesti ada kegiatan. Apa aja contoh kegiatannya yang sering dilakukan di sekolah? HUT itu pasti. HUT setahun sekali berarti ada HUT. Kemudian Kartini. Hari Kartini. Berarti nanti ini pakai baju gitu biasanya. Baju adat. Kadang pakai baju buat baju yang terdiri maaf ini dikat ya Pak. Nah, nggak apa. Kadang pakai baju dari bahan-bahan bekas gitu Pak. Baju dari bahan bekas. Ya, misalkan Bukan baju plastik. bekas tapi ya. Bukan. Misalkan plastik, koran gitu. Aku ketok no Mbak. Enggak, nanti kan dimodif sendiri. Yang modif itu adalah Ya siswa-siswa yang mengikutinya. yang ikut lomba di sana. Ya. Oh, luar biasa ya kreatif. Ini yang di sini pernah ada yang itu pakai baju bekas juga yang jadi penonton. Oh, malah juara 1. Apa itu Mbak kemarin yang di ini? Fashion show. Dari bahannya plastik sama koran. Oh, luar biasa. Itu yang pakai siapa kemarin? Aleta mana Aleta? Oh, itu shoot ke sana untuk kamera ya. Oh, itu ada Mbak Aleta. Bisa angkat tangan Mbak Aleta? Ini yang kemarin pakai baju bekas karya Hari Kartini ya. Luar biasa sekali. Oke. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan yang cukup menarik terkait dengan kegiatan ekstra juga yang lain ya. Mbak Herawati, apa aja selain itu? Selain OSIS ada ekstra apa? Jadi di Cimet Sukoharjo itu selain ada organisasi itu juga ada ekstrakurikuler. Sebentar. Ada Cimet Sukoharjo. Cimet itu nama beken ya, nama keren atau nama apa biasanya? Itu Cimet itu nama populernya. Jadi Nama populer. Citra Medika itu biasa disingkat dengan Cimet. Oh, Nah, Citra Medika. Iya, Cimet itu Oke. kan ada yang di Magelang, ada yang di Sukoharjo. Nah, di sini kita yang posisinya ada di Sukoharjo. Jadi di Cimetnya Cimet Sukoharjo seperti itu. Gitu. Tadi apa ekstranya tadi? Yang biasa dilakukan. Untuk ekstranya itu ada berbagai macam ekstra di Cimet Sukoharjo ini ya. Nah, salah satunya ada volley, ada sepak bola gitu, seperti itu. Terus yang saya ikutin Yang khusus farmasi ini biasanya ya? iya, itu ada ekstrakurikuler herbal. Nah, iya. jadi di ekstrakurikuler herbal ini di kita mengolah bahan-bahan alam seperti jahe, terus yang lain-lain seperti remah-remah seperti itulah. Nah, kita akan diolah menjadi produk-produk instan seperti jahe instan, terus kunyit asam instan yang bisa dijual. Nah,
ini kaitannya juga dengan salah satu mapel kewirausahaan. Nah, jadi di salah satu materi pelajaran farmasi itu ada materi kewirausahaan. Nah, ini ada kaitannya juga kan dengan yang tadi. Itu untuk materi-materi cara-cara buatannya itu bisa dijual lagi produknya ke masyarakat. Nah, dijual ke masyarakat. Iya, ulangi Pak. Oke, sampai membuat produk itu dijualnya ke masyarakat. Oke. Sebentar Pak, ulang ya Pak. Oke, siap. Nah, jadi itu ada kaitannya dengan mapel kewirausahaan. Nah, karena di farmasi itu ada materi mapel kewirausahaan. Nah, jadi di ekstrakurikuler ini itu kan ada bagaimana cara mengolah bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk dimanfaatkan menjadi sebuah produk, dan itu bisa menghasilkan profit atau keuntungan kita ketika dijual lagi di masyarakat. Berarti ini kamu punya kas dari membuat itu, organisasimu apa di Herbal itu? Iya, ada. Dari keuntungan kita berjualan itu ya, dari produk-produk itu. Iya, jadi selain mengaktifkan diri di sekolah dengan mengikuti Herbal, kita juga bisa mengambil keuntungan. Kita bisa menjualnya di Carefree Day. Pernah juga di Cimet ada tugas dari kewirausahaan untuk menjual di Carefree Day dengan target tertentu, seperti itu. Luar biasa ya. Jadi Sobat Indonesia, oke, tepuk tangan dulu boleh ya. Selain ada organisasi yang sudah baku ya, hampir di semua sekolah ada OSIS gitu ya. Kemudian juga ada organisasi ekstra yaitu Herbal yang itu bisa mendapatkan profit ya bagi siapa yang ikut ada di dalamnya. Luar biasa sekali gitu ya. Oke, selanjutnya ini yang paling ganteng Dewe nih, Mas Mahendra. Cerita aja pengalamanmu selama sekolah di SMK Citra Medika Soekarjo atau Cimet gitu ya nama pekannya tadi. Itu seperti apa sih Mas? Untuk pas kelas 1 itu saya dulu baru masuknya dulu. Dulu SMP-nya mana SMP-nya berarti? Dulu SMP saya SMP 1 Wonosari. Wonosari Klaten ya. Iya. Klaten. Terus masuk di Cimet. Terus kemudian piye ceritanya? Bisa sampai masuk terus pengalaman dulu pada saat kelas 1 sampai sekarang kelas 2 kemudian sekarang naik kelas 3. Untuk itu awal-awal saya disuruh orang tua untuk masuk ke Cimet. Terus setelah itu ya udah saya masuk itu pas waktu COVID. Jadi COVID itu berarti tahun 2020. Ya. Itu awal masuk itu udah COVID dan itu langsung blank, langsung bolos. Pengalamanku buruk. Buruknya apa Mas? Pak ini ngeri. Buruknya apa Mas? Nggak pernah melu? Praktek. Turu ae ning omah ngono ya. Kelas 1-nya piye ceritane kelas 1-nya? Kalau kelas 1 itu sangat buruk kok, Pak. Buruknya apa? Kelas 2 sudah mulai masuk? Iya. Pengalamanmu pas kelas 2 pas masuk piye? Pengalaman pas kelas 2 itu aku cerita ini lali. Pengalaman kelas 3. Kelas 3-nya baru masuk mana? Kelas 2-nya aja yang sudah masuk offline. Oh, ikut band? Iya. Band apa, Mas? Itu ekstrakurikuler. Kamu musik. pegang apa? Gitar. Oh, gitar. Berarti pinter ini ya. Main gitar berarti ya. Sayangnya gitar kita nggak dibawa Mas ya. Harusnya bawa sini biar nanti nyoba gitar gitu ya. Selain itu apa Mas? Selain itu saya juga ikut ekstrakurikuler voli. Oh, pinter volley. Iya. Dapat juara apa Mas? Di tingkat sekolah apa tingkat Belum provinsi? masuk, Pak. Oh, belum masuk. Ya. Berarti cuma ekstra yang penting melu aja Ya. gitu ya. Oke, luar biasa ya. Oke, ternyata juga dagelan. Habis itu sering apa lagi? Seni gitu, seni apa gitu? Selain musik yang biasa kamu ikuti di sekolah? Kalau seni enggak, Pak. Oh enggak, apa? Enggak. Oh, Dewan Ambalan juga? Oh, iya. Ngapain kalau pas Dewan Ambalan itu kamu? Tugasnya apa? Tugas ketika jadi Dewan Ambalan? Kalau saya itu tugasnya
menyampaikan materi Mm-mm. ke kelas 10. Mm-mm. Ya, Terkait dengan jalannya organisasi. enggak, itu pas waktu pembelajaran pramuka. Oh, pas pembelajaran pramuka. Oh, oke lah. Oke, Sobat Indonesia gitu ya. Menarik sekali gitu ya. Ada OSIS, ada Dewan Ambalan, ada band gitu ya. Kemudian ada unit untuk kewirausahaan ya Mbak ya, yang membuat herbal gitu ya. Oke, selanjutnya ini dari teman-teman yang ada di SMK Citra Medika Sukoharjo nih, ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman nih? Silakan. Ya, saya izin bertanya. Oh yes. Oke. Baik, saya izin bertanya. Kegiatan apa sih yang paling menarik yang ada di Citra Medika Sukoharjo atau di CIMED? Oke, terima kasih. Pertanyaannya cukup menarik terkait kegiatan yang paling menarik ketika di SMK Citra Medika Sukoharjo. Ada yang dari 3 ini, menurut kalian apa? Taruna. Oke, Taruna. Oke, kalau teman-teman ada Taruna. Kalau Mbak Hera? Kalau saya hampir semuanya menarik ya kak ya. Nah, semuanya menarik. Apa aja? Semuanya tuh berarti ada banyak tuh. Apa aja? Iya, jadi kayak yang dari acara-acara OSIS kayak OSIS. misal kelas meeting itu kita ada pertandingan. Nah itu pertandingannya itu antar kelas ya kak ya. Antar kelas. Antar kelas. Antar Nah, kelas kelas 1, kelas 2, kelas 3, farmasi 1, farmasi 2, perawat gitu. Iya, Oh, jadi oke. di angkatan kelas 10 dan kelas 11 itu dilombakan, dipertandingkan. Nah, terus ya tetap dapat ada hadiahnya juga, terus sportifnya juga ada gitu, melatih kebersamaan, terus kegiatan lainnya juga ada kegiatan yang kayak Kartini tadi, itu kan juga merangsang kreativitas ya kayak. Betul, ya ternyata bahwa dari bahan bekas itu pun bisa digunakan gitu ya Betul. sebagai bahan itu ya. Kemudian Terus ada kegiatan HUT juga, HUT itu kegiatannya juga seru, sempat ngundang band kayak juga. Ya Iya. kalau nggak COVID biasanya ngundang. Sebelum Covid ngundang band ya. Apa Iya. itu paling meriah bandnya? Maaf saya lupa. Oh lupa, oh iya. Oke lupa tapi yang penting ada bandnya. Terus apa lagi? ya seperti itu. Mungkin Oh, bisa paling dijelaskan juga lagi. organisasimu yang ini ya ekstra membuat herbal itu tadi ya yang bisa dijual itu lagi. Iya, Oh, betul. oke. Nek Mbak Aulia, menurut Anda apa tadi dari pertanyaan itu yang paling menarik kegiatan di OSIS yang paling menarik apa? Karena kamu orang OSIS. Kalau nggak COVID sih ya HUT itu. HUT itu ya karena itu Ya, dibuat besar karena gitu itu ya. event paling besar di Paling besar. Ngundang siapa saja pesertanya? Target peserta yang datang di HUT itu. Siapa? Ferry Putri. Oh, oke, artis nasional berarti ya. Targetnya siapa? Target peserta yang datang itu masyarakat umum mungkin SMP, SD, gitu, TK. masyarakat pernah. Masyarakat? Siswa itu pasti ya. Mm-mm. SMP itu juga pernah. SMP diundang, Ya. alumni juga. Ya, betul. Oke, siap. Kalau menurutmu Mas, itu tadi dari pertanyaannya Mbak Putri tadi yang paling ini apa? Paling menarik. Itu kelas meeting, Mbak. Kelas meeting. Berarti Ya. setelah selesai ujian. Iya. Nah, apa pertandingan yang paling banyak diminati atau paling banyak penontonnya? Kalau untuk anak laki-laki itu biasanya futsal. Oh, futsal. Oke. Kalau cewek? Kalau cewek itu bisa basket Mm-mm. sama volley, Pak. Oh, basket sama volley itu Iya. yang paling banyak menarik ya. Iya. Oke, jadi itu ya Sobat Indonesia, banyak kegiatan di SMK Citra Medika Sukoharjo yang itu mendukung untuk pengembangan skill ketika mereka nanti akan masuk di dunia nyata, hidup di masyarakat ya. Sehingga nanti sobat-sobat Indonesia ini sudah kelas 12, mereka harus mempersiapkan diri untuk siap studi lanjut, mungkin untuk siap bekerja, mungkin untuk siap berwirausaha. Sehingga karena kami satu yayasan, kami pun juga memberikan banyak hal kepada SMK Citra Medika ya. Di antaranya adalah teman-teman dari SMK Citra Medika atau Sobat Indonesia yang lain bisa melanjutkan untuk studi lanjut di Politeknik Indonesia Surakarta. Karena kami ada 7 program studi Sobat Indonesia. Ada ini teman-teman ini adalah program studi apa? Farmasi. Farmasi. Kemudian kami juga ada program studi rekam medis, ada program studi analis itu yang ada di kampus 2. Yang di kampus 1 itu ada komunikasi. Nah, sekarang ini kita ada di komunikasi. Kemudian ada di sistem informasi, otomotif dan perhotelan. Nah, Sobat Indonesia yang ada di seluruh
Indonesia, silahkan Anda bisa melakukan pendaftaran di Politeknik Indonesia Surakarta di spmb.politeknindonesia.ac.id atau bisa di WA di 085647312008. Oke, Sobat Indonesia, mungkin ada pertanyaan yang terakhir ini dari yang ada di studio ini dulu. Silakan pertanyaan yang terakhir tadi. Siapa yang mau tanya? Izin bertanya, Pak. Yes. Kalau di Politeknik Indonesia apa aja sih beasiswanya? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan cukup menarik ya. Ini buat teman-teman yang sekarang kelas 12 dari SMK Citra Medika atau Sobat Indonesia yang ada di mana saja. Ada beberapa program beasiswa yang Sobat Indonesia bisa dapatkan ya. Pertama, kami ada program beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Jadi Sobat Indonesia ataupun teman-teman yang ada di sini yang punya Kartu Indonesia Pintar di sekolah, Anda bisa daftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau bidik misi ya. Itu nanti Anda bisa dapat fasilitas selama Anda kuliah di Indonesia sudah free. Jadi nggak bayar sepeser pun. Ya, itu sudah free selama kuliah. Hanya pendaftaran saja. Kemudian yang kedua ada beasiswa prestasi akademik. Itu berarti bagi teman-teman ini yang ada di sini atau yang ada di studi ini dan yang ada di mana saja, itu bagi Anda yang punya peringkat 3 besar di kelas semester 5. Di kelas 3 ini dapat peringkat 1, 2 atau 3 itu nanti bisa diajukan untuk beasiswa free SPP selama kuliah fasilitasnya. Kemudian yang ketiga, kami ada beasiswa seni dan olahraga ya. Jadi yang punya kejuaraan tingkat minimal kabupaten atau kota ya, entah itu olahraga, mungkin Mas Mahendra tadi pinter dapat kejuaraan nyanyi gitu ya, itu bisa diajukan untuk dapat beasiswa selama kuliah itu adalah free SPP. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagi Sobat Indonesia yang anak yatim, yang kurang mampu, itu juga bisa pengajuan beasiswa di tempat kami dengan fasilitas selama kuliah tidak perlu bayar SPP. Kemudian yang terakhir ada beasiswa Hafiz ya, minimal 5 juz. Itu Sobat Indonesia dapat fasilitas selama kuliah itu tidak bayar SPP. Dan masih ada lagi beasiswa namanya beasiswa untuk pengurus sekolah atau beasiswa leadership atau pengurus organisasi. Itu dapat beasiswa free SPP selama 1 semester. Jadi Sobat Indonesia yang jadi pengurus OSIS, jadi pengurus organisasi, pengurus pramuka, pengurus apalagi tadi ya yang ada di sekolah itu ada sertifikatnya, itu selama di Indonesia 1 semester itu free SPP. Ya, silahkan itu bisa dimanfaatkan ya sobat-sobat Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan juga ada di studio untuk melakukan pendaftaran di Politeknik Indonesia Surakarta. Oke, terakhir saya cukup menarik tadi di karyanya pada saat Hari Kartini, yaitu memakai baju bekas gitu ya. Baju bekas dengan bahan adalah barang bekas, yaitu pakai koran sama plastik gitu. Tadi yang nyoba Mbak kamera Mas ke belakang, Mbak Aleta. Siapa tadi? Mbak Aleta. Oke. Ceritakan ketika Mbak Aleta itu pakai baju itu, rasanya piye, kemudian kenapa bisa dapat ide itu. Silakan Mbak Aleta bisa berdiri. Oke. Silakan Mbak Aleta diceritakan kenapa punya ide membuat baju bekas dari bahan koran. Oke. Kenapa bisa keluar ide itu? Kemudian bagaimana perasaanmu pas kamu ditunjuk satu kelas ini kan dapat juara toh? Perasaanmu ditunjuk satu kok kowe gelem nganggo kaya ngono. Ha ngono. Lah, silakan. Mbak Alisa ya. Jadi saya membuat baju dari plastik bekas karena kan di sini itu plastik yang paling banyak limbahnya ya. Jadi saya memanfaatkan plastik untuk menjadi gaun yang saya pakai saat perlombaan Hari Kartini dengan menggunakan koran juga. Perasaan saya saat memakai, tentu saya bangga sekali bisa mewakili teman-teman saya dan juga banyak dukungan dari teman-teman. Akhirnya saya bisa semangat membuat baju itu selama 1 minggu penuh, membuat baju dari bahan bekas, dan saya bisa mewakili dan saya bisa menjelaskan makna baju yang saya pakai. Seperti dari bahan bekas, saya bisa membuatnya menjadi barang yang berharga seperti gaun yang mungkin menjadi nilai tersendiri karena dari bahan bekas. Dan perasaanmu pada saat pakai itu piye? Pas kan berarti ada catwalk-nya ya? Ya. Jalan di catwalk. Itu perasaanmu piye pas yang gitu? Isin apa bangga apa semriwing gitu ya mungkin? Dari saya pribadi saya tidak merasa malu karena saya sangat bangga sekali dengan baju yang saya pakai. Wah, tepuk tangan.
Oke, jadi dan itu mendapatkan juara 1. Kelas ini mendapat juara 1 ya pada saat itu. Iya. Oke, luar biasa. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Mbak Alisa. Oke. Oke. Kembali ke kamera. Oke. Baik Sobat Indonesia, cukup menarik ya perbincangan kita hari ini terkait dengan SMK Citra Medika Sukoharjo pada program farmasi ya. Buat Sobat Indonesia, silakan untuk pendaftaran di Politeknik Indonesia Surakarta masih kami buka. Ya, silakan Sobat Indonesia bisa klik di spmb.poltekindonesia.ac.id atau bisa ke WA ke nomor kami atau bisa langsung datang ke kampus. Oke, Sobat Indonesia, kita ketemu lagi di Podnusa, Podcast Indonesia. Oke, Sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.